Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Jumat 28 Januari 2022. Tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, terima kasih. Informasi pertama kita beralih ke Kota Makassar, di mana minyak goreng langka. Apa penyebabnya? Imbauan pemerintah untuk tidak melakukan panic buying akibat penurunan harga minyak goreng sepertinya tak mempan, di mana pemberlakuan satu pelanggan untuk 2 liter per hari juga tak diperdulikan masyarakat. Di samping itu, pihak retail juga tidak melakukan pengetatan kepada masyarakat. Akibatnya, minyak goreng di swalayan maupun retail mulai langka. Salah satu masyarakat Hasrawati mengeluhkan kelangkaan tersebut. Ia mengaku telah mengunjungi beberapa supermarket untuk mencari minyak goreng, hanya saja stok selalu habis. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Arista, mengatakan berdasarkan temuan di lapangan banyak masyarakat yang memborong minyak di toko retail maupun swalayan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Siti Aminah. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar, maksudnya pemerintah pusat telah memberlakukan kebijakan minyak goreng satu harga mulai tanggal 19 Desember 2022 lalu. Namun kebijakan tersebut tentunya mendapat respon yang sangat berlebihan dari masyarakat, di mana terjadi panic buying dan ada aktivitas memborong minyak goreng di sejumlah retail ataupun toko-toko modern yang ada di sosial khususnya Kota Makassar. Nah, untuk kebijakan minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini memang untuk sementara hanya berlaku di toko-toko retail modern maupun swalayan, dan memang untuk di pasar tradisional diberlakukan 1 minggu pasca pemberlakuan di retail. Jadi bisa disebutkan bahwa untuk pasar tradisional sudah bisa berlaku pada hari Rabu 2 hari yang lalu, tetapi hingga saat ini belum ada penyesuaian harga yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Seperti yang saya lakukan pemantauan di pasar tradisional, yakni di Pasar Todopuli, Kota Makassar itu, bahkan beberapa pedagang belum mengetahui bahwa akan ada penyesuaian harga atau penurunan harga yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi artinya sosialisasi masih kurang dilakukan oleh pemerintah menangani kebijakan minyak goreng ini. Nah, karena hal tersebut maka terjadilah kelangkaan minyak goreng di sejumlah toko-toko retail karena masyarakat melakukan panic buying, artinya mereka memborong minyak-minyak tersebut di toko-toko, dan tidak ada pengawasan juga dari pihak pedagang terkait maksud saya tidak ada pengawasan dari pihak pemilik toko terkait adanya masyarakat yang melakukan pembelian secara borong atau banyak. Dan berdasarkan pengakuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada terjadi kelangkaan minyak goreng, bahkan ataupun penimbunan minyak goreng yang terjadi di seluruh retail-retail. Penyebab berkurangnya stok tersebut karena pihak distributor masih melakukan penyesuaian atau rafaksi, karena pemberlakuan kebijakan minyak goreng seperti yang kita ketahui berlaku pada 19 Januari 2021. Nah, pada saat itu pula para distributor baru melakukan penyesuaian dengan menarik stok-stok lama yang ada di retail maupun swalayan. Jadi stok lama yang harganya 20-an ribu per liter itu ditarik terlebih dahulu, dilakukan penyesuaian, kemudian nantinya akan dikembalikan ke masing-masing toko agar bisa memberlakukan harga 14.000 per liternya. Kinan. Ya, baik. Lantas apa solusi pemerintah kota dalam menanggapi hal tersebut? Rekan Ami. Baik, untuk itu menanggapi adanya keluhan warga terkait kelangkaan minyak goreng, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pertemuan pada
pagi tadi bersama dengan pemerintah Kota Makassar dan juga pihak kepolisian mengajak juga para distributor maupun asosiasi retail yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi pertemuan tadi membahas terkait kebijakan ataupun penyediaan minyak goreng di sejumlah retail dan pasar tradisional tentunya. Dan hasilnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kebijakan kepada para distributor untuk melakukan penyesuaian atau rafaksi hingga tanggal 31 Januari 2021, artinya pada tanggal 2022 maksud saya, artinya pada tanggal 1 Februari 2022 mendatang seluruh pihak toko maupun pasar tradisional sudah harus memberlakukan harga minyak goreng yang 14.000 per liternya. Baik, sampai kapan subsidi minyak goreng satu harga akan berlaku? Baik, untuk subsidi minyak goreng satu harga 14.000 per liter ini nantinya akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Jadi pemerintah pusat melakukan subsidi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi sudah lama ini sejak tahun 2021 karena memang bahan dasarnya yang mengalami kelangkaan. Jadi nantinya pemerintah akan memperlakukan subsidi ini selama 6 bulan ke depan. Dan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau kegiatan memborong minyak goreng di retail-retail maupun di pasar tradisional nanti ketika diberlakukan pada 1 Februari mendatang. Dan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga menegaskan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan 250 juta liter untuk kebutuhan selama 6 bulan ke depan minyak goreng. Jadi artinya pemerintah menyiapkan 1,5 miliar untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka mensubsidi minyak goreng yang mengalami kelangkaan ini. Kinan. Ya, baik rekan Ami, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan, ada Bapak Ashari Fasiri Rajamilo, dan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, ada Bapak Arlin Arista. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat yang ada panik, jangan ada panik buying terkait dengan minyak goreng ini. Program pemerintah ini sampai dengan 6 bulan ke depan, dan setiap bulannya pemerintah mengeluarkan 250 juta liter 250 juta liter setiap bulannya untuk kebutuhan masyarakat sampai dengan 6 bulan ke depan. Artinya pemerintah menyiapkan 1,5 miliar liter untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu kami berharap, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak usah ada yang panik, Pak. Kenapa seperti begini? Karena mungkin ada yang panik. Dan tadi kan sudah berjanji, Aprindo sudah berjanji, Senter 88 mengatakan bahwa tidak akan ada lagi kondisi-kondisi seperti itu. Itu jaminan dari beliau. Kita juga ini sudah menandatangani fakta integritas. Ada 5 poin fakta integritas itu, salah satu poin di dalamnya mengatakan bahwa terhitung mulai hari ini semua barang yang sudah diretarkan itu dihitung, selisih harganya itu sudah dikembalikan kepada pasar. Ada juga dari Wilmar ini ada kesepakatan sudah melaksanakan semuanya, dan memang dalam kurun waktu beberapa hari kemarin ini para pihak distributor ini bukan ada penimbunan, tidak ada, tetapi mereka semua meretan barangnya untuk bagaimana agar supaya kita lakukan rapaksi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi tadi kita sudah sepakat, insya Allah terhitung mulai hari ini kita semua sepakat untuk para pihak distributor ini melemparkan barangnya, akan mengirim barangnya kembali kepada pihak pengecer. Itu kesepakatan kami bersama tadi, terhitung mulai hari ini insya Allah. Mereka semua sudah sepakat dan mereka semua sudah menghitung jumlah barang yang telah di PO kan Pak ya? Ya, itu seperti begitu. Ini kami Dinas Perdagangan Kota Makassar melakukan pemantauan di pasar tradisional bahwa masih ada pemberlakuan atau harga minyak goreng kita belum melakukan penyesuaian. Bersamaan dengan itu, hari ini kita juga melakukan pertemuan dengan para distributor, asosiasi pengusaha retail dan
pengusaha-pengusaha retail itu sendiri terkait pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga ini. Maka kita sepakati bahwa pelaksanaan ini harus segera ditindaklanjuti penyesuaian terhadap harga tersebut per hari ini. Distributor diminta untuk melakukan suplai barang ke toko-toko maupun ke pasar tradisional sesuai dengan kebijakan harga 14.000. Demikian juga pasar atau toko diwajibkan untuk menjual dengan harga 14.000. Ini permintaan distributor bahwa mereka akan mendrop kepada toko maupun pedagang apabila mereka juga berkomitmen untuk menjual barangnya dengan harga 14.000. Untuk penyesuaian sampai kapan, Pak? Ini berjalan. Tadi diminta ke distributor untuk mensuplai barangnya mulai hari ini, dan kebijakan refraksi ataupun penyesuaian harga dari pemerintah kepada para produsen maupun distributor ini dibatasi sampai 31 Januari. Jadi per 1 Februari tidak ada lagi refraksi atau penyesuaian harga yang sudah beredar barang-barang di para pedagang maupun di toko-toko retail tersebut. Pak, untuk di toko-toko sendiri masyarakat banyak yang mengeluhkan kelangkaan. Nah, itu sebenarnya kenapa, faktornya, penyebabnya apa, Pak? Kembali kita sampaikan, yang pertama pola konsumsi masyarakat untuk mengatur pola pembelanjaan sesuai kebutuhan. Kedua, memang ada penyesuaian stok yang didistribusikan toko-toko. Itu ada penyesuaian jumlah stok yang didistribusikan, mengingat ini penyesuaian stok barang, stok lama dengan stok baru. Ini harganya harus disesuaikan, jadi distributor juga mengatur suplainya ke toko-toko maupun ke pedagang. Soal suplai saja, Pak, ya? Ya, tapi tadi kita sudah sepakati bersama, sama-sama bertanda tangan dalam satu fakta integritas bahwa persoalan refraksi atau penyesuaian harga ini sudah selesai. Dugaan adanya penimbunan, Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait itu? Penimbunan tidak ada. Penimbunan itu tidak ada. Semuanya hanya melakukan penyesuaian barang itu ada di gudang, itu dilakukan penyesuaian harga. Dilaporkan dulu, mereka melaporkan berapa stok mereka yang sebelum tanggal 19, sehingga itu dapat pada saat dijual dengan harga 14, para pedagang maupun distributor ini tidak mengalami kerugian. Ini menjadi perhatian kita juga. Ya, itulah tadi hasil wawancara yang telah dihimpun oleh reporter kami. Dan terima kasih rekan Siti Aminah yang langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.